merupakan untuk bangsa Indonesia. Tumbangnya Orde Baru, penjarahan di mana-mana, serta banyaknya para mahasiswa dan aktivis yang pada waktu itu harus meregang nyawa demi menciptakan Indonesia yang demokrasi. Tumbangnya Orde Baru ini karena Presiden Soeharto mengundurkan diri atas desakan dan demonstrasi para rakyatnya. Bukan hanya sampai di situ, peristiwa 98 yang paling para ninja. Beritanya adalah ninja ini sangat mencemaskan dan menakutkan bagi masyarakat, khususnya para ulama Islam yang pada waktu itu yang dibunuh dan dibantai secara massal. Memang, jika dilihat dari pengertiannya, ninja adalah mata-mata zaman feodal Jepang yang terlatih dalam seni ninjutsu. Menurut sebagian pengamat ninjutsu, keahlian seorang ninja bukanlah pembunuhan, tetapi penyusupan. Ninja berasal dari bahasa Jepang nin, yang artinya penyusup. Lantas, siapa dalang raja yang di tahun 98? Peristiwa ini tertulis dalam buku berjudul Geger Santet Banyuwangi, karya Feven SP Wardana, Abdul Manan, dan Imam Sumah Atmaja. Fitnah dimulai dengan isu dukun santet. Pembunuhan pertama terjadi pada Februari tahun 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 98. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet, melainkan guru ngaji dan dukun suwuk atau penyembuh. Demi mengungkap siapa dalang dari semua ini, para ulama NU pun membentuk tim investigasi. Di dalam laporan tim investigasi, NU itu adanya aktor dan dalang di balik isu dukun santet. Antara lain, 3 pejabat Banyuwangi, Bupati T. Purnomo Sidik, Komandan Komando Distrik Militer Letnan Kolonel Subihara Jo, dan Kepala Kepolisian Resort Letnan Kolonel Edi Murtiono. Kecurigaan ini diperkuat oleh kopian radiogram bupati yang ditujukan kepada para kepala desa lewat camat-camat di wilayahnya tertanggal 10 Februari 98. Instruksinya mendata orang-orang diduga berpraktik sebagai dukun santet. Ternyata data ini malah sampai ke tangan para warga dan menghakimi para ulama tersebut dengan membabi buta dengan biadab. Namun, hal ini disangkal oleh Bupati T. Purnomo. Beliau mengatakan radiogram itu dikeluarkan bulan September. Investigasi NU tidak mempercayai alasannya karena yang dibantai adalah orang-orang yang disebut dalam radiogram dan hasilnya mereka semua meninggal berjumlah 118 orang. Menurut Hoirul Anam, provokator yang membantai ulama adalah Agus Indriawan, preman yang sehari-harinya berprofesi sebagai calo pengujian kendaraan bermotor di kantor dinas angkutan jalan atau DLLAJ Banyuwangi. Agus bertugas sebagai perekrut para ninja. Ini didapati setelah tertangkapnya para anggota ninja tersebut. Mereka mengaku bahwa Agus selalu bilang agar tak usah khawatir soal sepak terjang menjadi ninja bayaran, karena dijamin oleh backing yang berdinas di intelijen pengamanan politik kepolisian Resort Banyuwangi. Ternyata mereka mendapat bayaran dari 500.000 hingga 1 juta dengan amplop dan bertuliskan para korban yang harus dibunuh. Untuk memudahkan para algojo itu melaksanakan tugasnya, komplotan ini memberikan rambu khusus di sekitar warga calon korban. Bila ada tanda panah merah, sang korban harus dibunuh. Alasan yang bikin mengelus dada adalah karena para ulama dan ustadz pada waktu itu tidak sepaham ideologinya dan bakal menjadi batu sandungan pada para pejabat. Itulah alasan mereka membuat isu